Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan kami, dengan saya Friska Syarafa NIM 2420092 sebagai moderator 1 dan saya Holisa Rosada NIM 2420090 sebagai moderator 2. Nah, kali ini kita kelompok 5 akan membahas mengenai anak tantrum. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Usia kanak-kanak merupakan usia kelompok di mana anak-anak sedang mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai bekal untuk kehidupan bermasyarakat. Setiap anak dapat mengalami masalah perilaku sosial apabila terdapat ketidaksesuaian antara anak dengan lingkungannya. Masalah perilaku di awal dan pertengahan masa kanak-kanak sudah dapat terlihat ketika pada usia 18 bulan sampai 5 tahun bahkan lebih. Alasannya karena anak sedang dalam proses pengembangan kepribadian maksudnya yang unik dan menuntut kebebasan yang pada umumnya kurang berhasil. Salah satu tugas perkembangan anak yang paling sulit dilalui yaitu temper tantrum dengan tindakan yang berlebihan. Tindakan ini meliputi mengejek, menangis, menjerit, memukul, menendang, menghentakkan kaki, murung, dan melakukan gerakan tubuh yang membahayakan diri sendiri serta orang lain, dan juga membuang segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kenalkan, nama saya Mela Indresari, NIM 2420087 sebagai narasumber 1. Nama saya Salsabila Naura, NIM 24288 sebagai narasumber 2. Kenalkan, nama saya Monika Silviani, NIM 2420091. Nama saya Siva Yulika Sanat, NIM 24293. Perkenalkan, nama saya Tasya Endeni Suara, NIM 2420094. Untuk itu, kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan Mbak Salsa dan Mbak Mela sebagai narasumber kita. Kali ini kan kita sedang membahas mengenai tantrum nih. Nah, menurut Mbak Mela, tantrum itu apa sih? Tantrum itu ledakan emosi anak ketika keinginannya itu tidak terpenuhi. Biasanya ditandai dengan anak itu sering marah, terus menangis, dan berteriak-teriak. Seperti itu. Lalu bagaimana ciri-ciri anak tantrum itu? Yang saya baca di buku dan di internet, biasanya ciri-ciri anak tantrum itu ditandai dengan anak yang suka marah, kemudian menangis, menangisnya itu keseringan, kemudian selalu melukai dirinya sendiri, bahkan melukai orang lain di sekitarnya. Kemudian juga tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Menurut saya seperti itu, Mbak. Tadi kan dikatakan anak yang tantrum itu sering menangis dan berteriak-teriak. Nah, mengapa sih anak itu sering mengalami tantrum? Jadi, umumnya tantrum itu biasanya anak itu belum bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Misalnya kayak anak itu lapar, anak itu bosan, ataupun anak itu mengantuk. Seperti itu, Mbak Friska. Kemudian, apakah tantrum itu berbahaya bagi anak? Menurut saya jika ditanya berbahaya atau tidak, menurut saya sih itu tergantung kondisi ya. Kita sebagai orang tua itu harus waspada akan masalah perkembangan jiwanya. Jika terdapat anak mengalami tantrum sekitar 10-20 kali dalam seminggu. Nah, apabila terjadi tanda-tanda ini, kemungkinan sang anak itu beresiko mengalami kejiwaan yang serius, dan hal ini harus dikonsultasikan pada ahlinya, seperti dokter menurut saya sih. Kemudian biasanya tantrum ini terjadi pada anak yang berusia berapa kalau boleh tahu? Tantrum biasanya dialami oleh anak berusia 1-4 tahun. Namun tantrum itu tidak terjadi pada anak saja. Orang dewasa pun bisa mengalami tantrum. Lalu apa sih penyebab dari terjadinya temper tantrum? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa tantrum itu disebabkan karena anak itu belum bisa menemukan kosakata yang pas untuk mengungkapkan perasaannya atau mengekspresikan perasaannya. Jadi orang tua itu harus memahami bahwa anak itu ketika ngantuk atau bosan
Dan itu orang tua harus mengikuti apa yang anak itu mau. Lalu bagaimana cara mengatasi anak yang sedang tantrum ini? Nah, cara mengatasi ini salah satunya kita sebagai orang tua harus menghadapinya dengan tenang. Jika kita ikut panik dan terbawa emosi, maka sang anak akan bereaksi lebih keras. Kemudian juga kita harus memberikan si anak itu ruang. Kemudian juga kita sebagai orang tua tidak jangan langsung menurutinya. Semisal sang anak itu ingin naik prosotan, tapi di posisinya itu anak itu sedang mengalami tantrum, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga kita harus bisa mengalihkan perhatiannya ke hal yang lain seperti mengajaknya bermain, kemudian memberi makan kucing, yang pasti bisa mengalihkan, menghilangkan keinginan anak tersebut. Nah, dari pembahasan kita hari ini, Mbak Bella, ada nggak sih manfaat tantrum untuk anak dan orang tua? Jadi beberapa alasan penting mengapa tantrum sebenarnya adalah hal yang baik. Di antaranya membantu anak belajar, terus mendekatkan anak dengan orang tua, dan anak belajar soal batasan perilakunya. Seperti itu Mbak Rizka. Nah, itulah pembahasan mengenai tantrum dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. House music.